Selamat siang pemirsa, kembali lagi dengan saya Wahyuning Pujirahayu. Saat ini saya sedang berada di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bengkulu. Kali ini saya akan mewawancari beberapa mahasiswa mengenai pembangunan yang berada di Universitas Bengkulu. Universitas Bengkulu merupakan salah satu universitas negeri yang ada di kota Bengkulu. Berdiri sejak tahun 1982, Universitas Bengkulu berhasil menjadi universitas terbaik yang ada di kota Bengkulu. Menjadi universitas terbaik, tentunya harus memiliki fasilitas yang baik dan mumpuni untuk menunjang kegiatan mahasiswanya. Namun, bagaimana tanggapan dari sisi mahasiswa mengenai pembangunan yang ada di Universitas Bengkulu? Baiklah pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan salah satu mahasiswa dari Universitas Bengkulu. Baik Mbak, dengan siapa? Salam kenal Kak, saya Aisyah Rahmadani, mahasiswa S1 Program Studi Jurnalistik. Oke, menurut Aisyah nih gimana sih tanggapan Aisyah tentang pembangunan yang ada di Universitas Bengkulu saat ini? Kalau mengenai pembangunan di Universitas Bengkulu itu sudah baik, namun ada beberapa hal yang masih mengganggu bagi kami mahasiswa, Mbak. Oke, kalau boleh tahu nih, apa aja sih kendala yang ada di pembangunan Universitas Bengkulu ini? Kalau mengenai pembangunan dan fasilitas, menurut kami tuh ada dua hal yang memang urgent untuk segera diperbaharui, Mbak. Yang pertama itu mengenai kenyamanan kami pada saat belajar. Pendingin yang ada di dalam ruangan itu nggak efektif, Mbak. Nah, kalau kipas, ada kipas yang nggak muter. Kalau AC juga ada yang AC-nya mati. Nah, di sana mengganggu kami untuk belajar dan tidak nyaman. Nah, setelah itu yang kedua itu mengenai bangku yang ada di dalam ruangan. Bangku yang ada di dalam ruangan, terutama di dalam gedung belajar 2 ini, bangku yang di atas itu masih bangku kayu, Mbak. Nah, di bangku kayu itu ada paku-paku yang keluar dari tempatnya, dari kayu-kayu tersebut. Pada suatu ketika ada teman kelas kami yang duduk di bangku tersebut dan paku itu menancap ke celananya sehingga celana itu jadi robek gitu, Mbak. Nah jadi kan itu membuat kami para mahasiswa tuh jadi nggak nyaman gitu. Beginilah kondisi ruang belajar di salah satu gedung bersama Universitas Bengkulu, tepatnya di GB2. GB2 ini merupakan tempat belajar untuk mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Seperti yang dikatakan oleh Aisyah, tak jarang mahasiswa mengeluh terkait fasilitas yang ada. Kipas rusak, AC mati, dan beberapa kursi yang rusak sering menjadi kendala dari mahasiswa dalam kegiatan belajar mengajar. Jadi menurut Aisyah, fasilitas yang ada di Universitas Bengkulu saat ini udah menunjang aktivitas Aisyah belum sebagai mahasiswa? Terima kasih Mbak atas pertanyaannya. Kalau menunjang itu sudah menunjang. Namun untuk kedepannya kami berharap tuh di Universitas Bengkulu ini dilihat lagi apa sih yang menjadi keluh kesah mahasiswa. Dan pernah juga di GB2 ini nggak ada airnya, Mbak. Kalau nggak ada air kan kita nggak bisa ke toilet tuh. Nah, salah satu dari zona integritas itu kan harus memenuhi persyaratan itu. Nah, maka dari itu kami minta tolong untuk hal sekecil itu harus diperhatikan bagi kami mahasiswa. Karena kami juga membayar UKT itu bukan hal yang murah gitu, Mbak, dan mudah. Fasilitas yang kurang memadai tentunya menjadi bentuk kekecewaan dari mahasiswa. Rusaknya fasilitas tersebut tentunya dapat mempengaruhi kenyamanan mahasiswa dalam kegiatan belajar mengajar. Oke, terakhir nih Aisyah, apa sih harapan Aisyah untuk kedepannya, untuk pembangunan yang ada di Universitas Bengkulu? Kalau untuk pembangunan di Universitas Bengkulu, kami berharap agar lebih dilihatkan lagi perhatian dari para dosen, dari para staf yang ada untuk mahasiswa tadi, Mbak. Jangan sampai mahasiswa tuh merasa nggak nyaman, karena di sini kan notabene kan untuk menunjang juga prestasi-prestasi yang ada baik di kancah nasional maupun internasional. Kalau dari awal saja udah nggak nyaman, itu nggak bisa lanjut ke depannya. Jadi perhatian itu sangat penting, Mbak, dan bisa dilihat dari segi yang paling kecil, terutama dari segi toilet tadi yang memang urgent untuk semua orang gitu, Mbak. Tak ada salahnya bagi mahasiswa untuk menyampaikan aspirasinya. Hal yang disampaikan Aisyah mungkin saja menjadi keluhan yang sama bagi mahasiswa lainnya. Memperbaiki dan memberikan fasilitas terbaik juga dapat memberikan kenyamanan bagi mahasiswa itu sendiri. Demikian laporan mengenai tanggapan mahasiswa tentang pembangunan yang ada di Universitas Bengkulu. Saya Wahyuni Pujirahayu melaporkan.